Halo, selamat siang para sahabat di channel Hobiku Karepku. Kembali lagi jumpa kita di sini. Siang hari ini seperti biasa saya melakukan kegiatan rutin untuk menjemur iguana-iguana saya. Ya, dan yang saya sedang pegang sekarang ini yang berwarna blue Tosca. Lihat ya, keren ya. Warna birunya keluar banget ya. Ini artinya menandakan bahwa dia sehat, dia nggak stres. Dan memang seperti itu iguana. Kalau dia nggak stres, dia sehat, warnanya pasti lebih keluar, tidak gelap. Ya. Jadi penting memang untuk melakukan hal-hal basic seperti kita melakukan penjemuran, untuk pemberian pakan yang bagus, memberikan buah-buahan juga, ya itu akan berakibat yang kepada pertumbuhan yang bagus untuk iguana kita. Nah, kalau dia udah celangap kayak gini nih, ini artinya dia sudah panas, ya. Sudah cukup. Ini kurang lebih tadi kita menjemur sekitar 1 jaman, ya. Alhamdulillah, walaupun sekarang musim hujan, jadi ketika ada panas kita memang harus segera tuh. Karena kalau enggak, belum tentu nih. Bisa jadi nanti sore tiba-tiba hujan atau siang hujan. Jadi begitu dapat panas, kalau teman-teman sempat atau lagi hari libur, langsung saja bergegas untuk dijemur, ya. Nah, saya punya sedikit cerita unik tentang si blue iguana ini. Jadi sekitar 1,5 tahun yang lalu saya beli dari kolektor, ya, iguana blue ini dengan kondisi yang masih, ya boleh dibilang kondisinya agak sesuatu lah ya. Karena dia punya yang namanya itu bladder stone, BS. Wah, itu kan momok penyakit yang paling ditakuti ya oleh para pemelihara iguana. Ya, dia punya BS cukup besar banget nih di perut, di bagian kanannya ini yang bagian bawah. Ya, ketika dia datang pertama kali nih saya miliki. Tapi alhamdulillah dengan 6 bulan perawatan secara intens, ya, terutama perawatannya yang saya lakukan adalah penjemuran itu pasti. Ya, harus rajin memang dijemur. Lalu yang berikutnya adalah pemberian pakan. Di 6 bulan pertama saya hanya memberi pakan dia itu pepaya saja. Pepaya sak kulit-kulitnya, sak biji-bijinya. Kalau bijinya bagus ya, karena itu obat cacing alami kalau untuk iguana kita, ya. Dan di dalam proses itu kadang saya juga ngelihat untuk pupnya, ya, yang basah itu keluar bintik-bintik putih, kadang dalam bentuk seperti batu kapur gitu, kecil-kecil, ya. Butuh proses ya, kalau saya lihat untuk pembuangan hal-hal seperti itu sekitar 2-3 bulan pertama yang jauh banyak sekali. Tapi saya intens ngasih khusus hanya pepaya selama 6 bulan pertama. Ketika dia datang pertama kali di saya, penjemurannya juga sangat bagus, ya. Dan sekarang alhamdulillah bladder stone-nya hilang entah kemana, nggak pakai obat-obatan apapun, ya. Jadi untuk teman-teman mungkin saat ini yang punya permasalahan nih, iguana kesayangannya itu punya masalah dengan BS atau bladder stone, kalau belum terlalu besar sih nggak perlu panik ya, kecuali sudah sangat besar, mungkin itu bisa mempengaruhi, apalagi ketika musim kawin, ya, itu akan mempengaruhi untuk telur juga bisa rentan banget terhadap nyawanya ya. Nah, itu boleh lah cari dokter hewan untuk dilakukan operasi pengeluarannya. Tetapi kalau masih dalam tahap sedang, ya, belum terlalu besar banget, ya cukup besar tapi belum terlalu besar banget, saya kira boleh deh dicoba dulu pakai cara alami yang sangat sederhana itu, ya. Pemberian pakan saya lakukan 6 bulan hanya pepaya saja, sak kulitnya, sak biji-bijinya. Setiap hari 2 kali, ya. Pagi menjelang siang ketika naik matahari, dan siang menjelang sore ketika matahari mulai turun. Nah, itu yang dilakukan, pemberian pakan secara teratur pepaya. Dan alhamdulillah, lihat teman-teman, sekarang ini saya ukur kurang lebih panjangnya dari mulut sampai dengan ekornya ini sekitar 118 cm, hampir 120 cm. Dan kalau warna cerah kayak begini, ini mengindikasikan bahwa memang dia nggak stres. Ya, mungkin teman-teman juga punya iguananya di rumah ya, ketika mungkin dia kurang dijemur atau ketika pakan juga mungkin tidak teratur. Teman-teman lihat deh, amatin.
pasti berubah menjadi agak gelap. Ya, kecuali kalau jenis iguana yang hipo, karena dia nggak bisa berubah warnanya untuk jadi lebih gelap seperti itu ya. Nah, kalau untuk iguana-iguana yang seperti kebanyakan common ya, itu saya rasa perubahan warna itu sangat signifikan nanti terlihat ya. Oke, itu mungkin yang ingin saya sharingkan di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua juga, agar iguana kesayangannya, peliharaannya di rumah itu bisa tumbuh semakin besar dan sehat ya. Dan teman-teman lihat, wow, dia mulai mencoba untuk menjilat dan menggigit. Tetapi nggak usah khawatir, itu bukan gigitan seperti untuk sedang perang atau apa, enggak. Itu hanya rasa ingin tahu. Dan kebetulan memang ini kan waktunya untuk kasih makan untuk dia. Jadi itu penanda juga, ayo kita kasih makan segera. Nah, kenapa saya gunakan untuk sarung tangan? Ya, ini untuk safety aja teman-teman, karena kuku iguana ini sangat tajam sekali dan ini memang sudah beberapa waktu kita belum potong lagi. Ya, kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara potong kuku iguana yang disarankan ya, teman-teman bisa cek untuk video saya yang ada di channel saya, cari saja tentang bagaimana untuk membuat kuku iguana yang tumpul, yang baik, yang seperti yang sudah saya lakukan ya. Oke. Salam satu hobi untuk kita semua. Sehat selalu untuk iguana, teman-teman semua juga di rumah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.